Hadirin yang berbahagia, kini sampailah kita pada acara yang kita telah nanti-nantikan bersama, yaitu Mauidul Hasanah dari yang terhormat Ustadzah Mumpuni Handayakti. Mangga ibu-ibu. Sebelumnya kami persilakan kepada yang terhormat para ibu haja dan para ibu-ibu perwakilan dari pendamping. Ibu-ibu cantik pendamping Ustadzah Mumpuni. Silakan, hati-hati barangkali kepleset. Ya, awas Pak Karisa, hati-hati. Berapa orang sih? Satu lagi nggak apa-apa. Hati-hati, Ibu Elvi. Ya, kepada Ustadzah Mumpuni dari Cilacap, kami persilahkan. Ya, monggo, bledogan atau petasan buat rame-rame boleh dinyalakan. Dinyalakan. Marilah kita sambut dan kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah dari Ustadzah Mumpuni Handayakti dari Cilacap. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Rafi'i Ahmad ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun.
Wabil akhos dumateng akhinal kiram. Ini tradisi Ustazah, dari sini tradisi ke kampung sini. Jadi tradisi adatnya daerah sini alhamdulillah luar biasa. Tandanya panitianya, pemudanya, sesepuhnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia kita Jamiah Masjid Jami Al-Asror. Mudah-mudahan walaupun pengajiannya tadi sudah dikasih tahu katanya disuruh meledosin mercon. Setelah muqaddimah cuma ternyata ada miskomunikasi. Kaget ya Bu, oh, ada yang kayak risiji. Wabillahi khos kepada para romo kiai kita, akhinal kiram romo Kiai Haji Dimyati yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabillahi khos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Ibrahim yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabillahi khos kepada keluarga besar para sesepuh ini sepati sepuh kasepuan di desa Kedokan Bunderwetan yang kami hormati dan yang kami muliakan, para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Kedokan Bunder, wabil akhos kepada keluarga besar dari forum komunikasi pimpinan kecamatan Kedokan Bunder, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos kepada anggota DPRD Kabupaten Indramayu atau yang mewakili yang kami hormati. Wabillahi khos kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Kedokan Bunderwetan. Wabillahi khos kepada panjenenganipun Bapak Haji Hamdan selaku kepala desa Kedokan Bunderwetan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kedokan Bunderwetan. Mudah-mudahan keluarga besar aparatur pemerintah Kedokan Bunderwetan diberikan manfaat, maslahah, barokah, Allahumma Amin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Lili Kasdi dan seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Jami Al-Asror. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia Jamaah Masjid Jami Al-Asror ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa sing manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma.
Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan ghiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Tak lupa kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kedokan Bunder Wetan. Wabil akhos kepada pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, rekan-rekan Denwatser, keluarga besar Babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU, Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Kedokan Bunder Wetan. Wabil akhos kepada seluruh tamu undangan yang masih berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggang geleasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga hilang sakite, sing lagi meriang hilang meriange, sing lagi wudunen hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Wabil akhos kepada DKM Masjid Jami Al Asror Al Ustadz Syahroni dan seluruh keluarga besar DKM Masjid Jami Al Asror yang kami banggakan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randai galuli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rejeki. Enggalunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gusti Allah ngendikaaken qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah kalau dibandingkan dengan banda singkulan jenengan kumpul-kumpulaken, tentu lawi gede rahmat lan karuniane Gusti. Inilah ayat Quran yang melatar belakangi jamaah Masjid Al Asror untuk mengadakan pengajian Maulidur Rasul semeriah ini sampai mercone bledos kabeh. Tepuk tangan sepisan maning kanggo panitiane yang telah berjuang luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ada satu ungkapan bahwa as-sawab qadru ta'ab, besarnya ganjaran tergantung kesulitan tingkat antukeng lakoni ibadah. Hari ini luar biasa yang hadir banyaknya, Masya Allah, sampai pojok belakang sana. Assalamualaikum. Yang di serambi masjid, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Kebagian, moga-moga rezekine sing barokah. Ngisorit pelem, assalamualaikum. Karena ngajinya semangat sambil kipas-kipasan, genggone ngaji pan sing sedela apa sing suwe. Sebentar. Panjenengan ngatur nyong anu melu bayari apa ora? Pada melu patungan? Melu urunan? Dadi aku judulnya Kiai Urunan. Ya Allah. Melas relok nemen muga-muga sing gawa barokah. Sebelah kiri assalamualaikum. Ngajine pang sing sedela apa sing suwe? Sebentar apa lama? Ukurannya lama nanggone Kedokan Bunder Wetan gue pirang jam? Pirang jam? Ya sing manusiawi, Bu. Kula munggah ge jam 09.30 persis, malah kurang seprapat mangke niki. Berarti mengko pragate jam pira? Jam pira? Jam 12 bengi. Ya Allah. Nanjak jam 09.30, pragate jam 12. Berarti ngajine 3 jam. Sebentar aku tak golek pembelaan. Ngapunten Kiai, Mbah Kiai. Wonten desa Kedokan Bunder Wetan saderenge kula napa onten mubaligh ceramah sampai 3 jam onten Kiai. Ora sada di tukang kompor sampean. Pak Kiai nembe senyum bae jujur nemen. Pak Kuwu dateng gak nih Pak Kuwu?
Pak Kuwu, sebelahnya Pak Kuwu siapa yang baru datang tadi? Oh Pak Camat, ya Allah. Soalnya nggak ada yang ngasih tahu kepada saya. Kalau Pak Camat ternyata hadir bersama tadi Satpol PP sekecamatan Kedokan Bunder. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Satu kehormatan bagi kami warga masyarakat Kedokan Bunder Wetan. Panjang banget nama desa nih Bu. Kedokan Bunder Wetan. Dirawih kali para kiai, alhamdulillah Pak Camat hadir, Pak Kepala Desanya juga semangat. Mohon maaf ya Pak Camat, secara protokoler panjenengan harusnya pidato sambutan, tapi kan jenengan rawuhnya telat. Saya yang kegasi, kenapa Camat yang telat? Oh, Pak Camat senyumnya mencurigakan. Tapi beliau senyumnya itu sambil mengakui beliau yang telat. Terima kasih Pak Camat sudah sadar diri. Itu berkahnya orang punya pangkat Pak Camat, walaupun telat duduknya di depan. Ngapunten ya Pak Camat yang cincinnya sekeong-keong ya. Wis raweh telat digarap pisan. Maaf ya Pak Camat. Pak Kuwu, di desa Kedokan Bunder Wetan ada kiai ceramah 3 jam, ada. Subhanallah. Pak Kuwu ketularan Pak Camat senyumnya mencurigakan. Ini senyumannya Pak Kuwu senyuman belani wargane soale. Dijawab anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab ora kuatir ngesuk ora dipilih maning. Bapak-bapak Sinang Tengah, Assalamualaikum Pak. Di Kedokan Bunder anak kiai ceramah 3 jam. Anak kiai siapa? Siapa? Nyong. Mumpuni ceramah 3 jam. Iku ngundang apa ngontrak sampean? Ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Kita peringatan Maulid Nabi karena kita cinta karo Kanjeng Nabi. Cinta karo Kanjeng Nabi enggak pandang dina, enggak pandang waktu, enggak pandang bulan. Wong kita peringatan Maulidur Rasul enggak hanya di bulan Rabiul Awal. Hajatan maca albar janji, sunatan maca albar janji. Ningkahna anak maca albar janji, puputan tasyakuran gawe omah maca albar janji. Berarti saking cintane kula kanjeng kalian Kanjeng Nabi, ternyata kula panjenengan sedaya dicintai karo Kanjeng Nabi pun. Kanjeng Nabi enggak pandang warna kulit, enggak pandang sugih melarat. Nyatane zaman saiki cinta manusia itu enggak mandang warna kulit, tapi seringnya memandang warna duit. Padahal Kanjeng Nabi enggak pernah membanding-bandingkan umatnya endi sing putih, endi sing ireng. Nyatane nanggone kitab Jami'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Ternyata Kanjeng Nabi membela masyarakat yang kulitnya hitam. Kata Kanjeng Nabi di dalam hadis, ittahidu as-saudan, hormatilah wong ireng. Kula ndeleng wong wadon Kedokan Bunder Wetan ge glowing-glowing kabeh. Bareng ndeleng wong lanang kok bungut-bungut ireng-ireng kabeh. Nang sawah ora sacilik ngatipak wong ireng iku make keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet wong ireng. Yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Habis kehujanan tetap ireng. Orang melocoh-melocoh Bu.
Bapane sing kulit ireng ora sacilik ngati, malah ngejawab jarene dina-dina nang sawah. Sing nang sawah pun aja cilik ngati. Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Sampai Kanjeng Nabi Daud di dalam kitab I'anatut Talibin juz 2 halaman 355 ternyata Kanjeng Nabi mengatakan bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Petani. Padahal Kanjeng Nabi adalah saudagar. Rikala cilik Kanjeng Nabi derek mbah jadi pengembala kambing. Rikala remaja derek paman menjadi saudagar. Harusnya secara logika Kanjeng Nabi membelani pekerjaannya sendiri. Tapi ternyata Kanjeng Nabi mendistribusikan hasil pertanian, itulah niat di dalam beliau menjadi seorang pedagang. Maka dengan tegas di dalam hadisnya Kanjeng Nabi membela orang-orang yang lemah dengan mengatakan afdolul mukasabi, sautama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, menjadi seorang petani. Yang kedua, seorang kuli, ahli profesi, buruh atau tukang. Yang ketiga, seorang pedagang. Yang keempat, justru pekerjaan paling akhir, paling mentok nomor 4, menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara, justru nomor 4. Petani nomor 1, presiden nomor 4. Petani nomor 1, gubernur nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, kuwu nomor, petani nomor. Mantep apa mantep? Bangga apa bangga? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak-anak kita nggak mau jadi petani? Pinter jawabannya, bukan ireng. Anak kita nggak mau jadi petani, Bu. Pertama, anak kita lahir di zaman IT, lahir di zaman kecanggihan teknologi, nggak mau pakai otot, maunya pakai otak, kepingnya duduk di kursi, orang samawi metu keringete, tapi akeh hasile. Itu anak kita. Dan di zaman sekarang ini ya kita harus mengikuti zaman, Ibu. Karena duren-duren, roti-roti, bien ya bien, saiki ya saiki. Yang kedua, anak kita nggak mau jadi petani, soalnya petani iku rekasa, petani rekasa, harus punya skill mengolah tanah, ngurumah tanduran nggak mudah, cari pupuk terkadang susah, kadang-kadang bareng panen dijual malah payune. Anehnya di Indonesia, Bu, maaf. Buat pupuknya di negara kita, pupuknya diekspor, tapi malah berasnya terkadang impor. Itu yang jadi pertanyaan, dan akhirnya anak-anak kita gak mau yang bercita-cita jadi petani. Padahal petani dibelani sama Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi membela petani? Kata Nabi yang pertama, senandur-nandure petani ndadekna sodako. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sodako karo wereng. Nandur bolet dipangan tikus, berarti petani sodako karo. Nandur jagung dipangan manuk, berarti petani sodako karo. Nandur pelem dipangan kampret, berarti petani sodako karo. Sampai kampret codot bedi sodako. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel jabatan derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan.
Ma. Mangan. Orang mangan ya lemes dah. Pak Camat ganteng, gak dahar, lemes. Pak Kuwung ganteng, gak dahar, lemes. Wanser seragamnya ganteng, gak mangan, lemes. Mumpuni ramangan, ra bisa ceramah morot-morot kayak gini. Padahal kita orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum makan. Nasi iku sing nandur diurut nandingin. Garep pada besanan maring ngendi ge? Oh, digawa maring Cilacap. Subhanallah. Judulnya kita nege diundang ngaji kon ceramah apa kon dodolan parsel. Masya Allah, tanda berkahnya Desa Kedokan Bunderwetan. Tepuk tangan dulu dong. Mantep banget. Alhamdulillah. Sing keprok muga-muga bisa lunga kaji kabeh. Ibu kepingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Jadi kepingin berangkat haji tapi belum daftar. Oh, jadi cuman kepingin doang. Ya mudah-mudahan boten namung kepingin tapi diniati bisa jadi dzuyufur rahman al mubarakun, jadi tamu agung na Gusti Allah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Ternyata ini ngajinya juga live streaming ya Bu. Masya Allah, padang banget. Channelnya apa Pak? Channelnya Jenggo Production. Ya lo beningnya kayak TV Indosiar Pak. Mudah-mudahan Jenggo Production juga berkah. Amin Allahumma. Ini memang karena memang Jenggo Production ini diminta langsung oleh panitia untuk nyoting dan mengabadikan momen pengajian hari ini. Moga-moga berkah semua Allahumma. Tadi sampai mana ya? Oh iya, gara-gara parsel liwat, udah dilali aku nih. Ternyata jabatan, titel, derajat tertinggi di dunia ini adalah mangan. Durung mangan sega arane durung madang, cara Cilacap mah. Lapak presiden makanya nasi. Nasi asalnya dari beras, beras asalnya dari padi, padi sing nandur berarti nganti presiden pun disodakui nang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Maka petani di Washington DC Amerika Serikat mengatakan bahwa November's not a country. Itu bahasa Cilacap asli. Kene malangka. November's, kalau nggak ada petani, not a country, tidak mungkin terbentuknya ada satu negara. Berarti petani justru betul-betul secara negara bahkan oleh Kanjeng Nabi dibelani karena sak nandur-nandur ndadekna soda. Dadekna sodako. Di Australia antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di negara Jepang maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian sampai negara Taiwan. Gak usah tanya bahasanya pakai bahasa apa ceramahnya. Xie. Ni hao ma. Mahauni. Waini. Wainemen. Saya diundang pengajian ke Taiwan. Saya disuguhkan ke restoran halal. Tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Maka ternyata petani dibelani betul-betul oleh Kanjeng Nabi karena sak tanam-tanamnya menjadikan sodako. Yang kedua, sak tanam-tanamnya petani ternyata menambah iman takwa kepada Gusti. Jadi tambah iman takwa. Habis nanam mengkreng, tahu mengkreng enggak? Lombok. Cara sini nyebutnya apa? Sabrang. Sabrang kali. Saya baru tahu di sini Lombok wis sabrang. Berarti anak sabrang hijau, anak sabrang abang.
Kalau Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda Ibu. Nek nang Cilacap arane Lombok tetep Lombok. Nek nang gone Brebes mengkreng. Nek nang kene sabrang. Mengko tekan ngomaku ditakoni karo bapak mamane kita nih. Mumpuni ngaji karo wong Indramayu kedokan bunder uli apa? Sabrang Pak. Pedes banget kayak mulut tetangga. Petani sanandur-nandurin dadek na iman takwa. Lebar nanem sabrang petani kipasan caping. Karo ngucap ya Allah iya ya kita nih sing nandur sabrang. Sing nyirami sabrang ya kita nih. Lah tapi kok aku nyirami sabrang, iki wingi sabrang warnane ijo, saiki malik abang, iki sing ngecat sabrang siapa ya Allah? Nek dudu sampean ya Allah. Ya ora mungkin. Ana sabrang wingi ijo saiki malik abang, aku ora rumangsa ngesogi rasa, tiba-tiba iki sabrang rasane pedes. Nek dudu panjenengan ora mungkin kula ndek kuasa begitu. Berarti tandane Gusti Allah memang kagungan sifat Qul huwallahu Allahu as-samad. Artinya Allah enggak usah mawi dimintai, Allah udah ngasih Bu. Ngasih cara sini apa? Mai. Bener-bener bahasa kedokan bunder gue kayak bahasa planet Mars. Ngasih memberi mai. As-samad artinya Allah nggak usah dimintai Gusti Allah wis mai. Bukti nyata kita nggak jaluk rambut. Gusti Allah mai rambut. Tukuleng gon-gonan. Tahu gon-gonan enggak? Sawak badan ratukul kabeh. Tukule nggone beda-beda. Sira tuku rambut batuk ora tuku rambut, ngisor batuk tuku rambut arane alis, ngisor alis meripat boten tuku rambut tapi kelopak mata tuku rambut arane idep. Ngisor meripat irung boten tuku rambut ning sosor irung tiak kakung tuku rambut arane kumis bin brengos. Sang ngisor kumis wong lanang ora tuku rambut tapi ngisor tutuk janggut tuku rambut arane jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut arane beda-beda. Tukule panggonane beda-beda. Coba nggak sawak badan tukul rambut kabeh. Bingung gue banding nanti menungsan diketek. As-samad. Orang mawi dijaluki Gusti Allah mai. Alise sampeyan Bu indah nemen. Jumlahnya kali bentuknya 2. Jumlahnya kali bentuknya turon. Jenengan manut bae na bentuknya 2. Jumlahnya kali bentuknya turon. Jajal angger alis jumlahnya siji ngadeg legejet nang tengah batuk. Kayak makhluk luar angkasa. Ngisor alis sana mata begitu indah. Ana irengnya ana putih Jajal angger mata putih kabeh bali ngaji mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane. Meripat iki ora mafi, dadak nyeklek saklar. Ora majek ora bayar keyip-keyip karepe dewek. Ngisor mata indah begitu hidung gak minta. Ana sing mancung ana sing. Entah mancung entah pesek pokoknya hidung madepe ngisor. Jajal angger hidung madepe dhuwur. Lah musim udan banjir irunge. Makane arane irung bolongane loro. Jajal angger irung bolongane mung siji. Sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu katon ayu. Kenapa nggone guyu katon ayu? Soale lambe dhuwur karo lambe ngisor bentuknya turun geleleng. Jajal angger lambe orang geleleng ngadeg Bu ya Allah kayong lawang. Masya Allah lah iki jentik Bu. Driji iki 5 jumlahnya. Jempol kanggo nunjukna barang sing bagus, jari telunjuk buat acung-acung barang sing apik, jari tengah dhuwur dewek nggo pembeda jari kanan kirinya, jari manis saking manisnya dinggone ali-ali. Lah iki cilik dewek tapi paling gede manfaatnya. Apaan Bu? Upil.
Manfaat sing gede nemen sing kita jarang ngerti. Nek ayame sampean pan ngendok memeti sing kon niliki iki. Ora pernah protes. Iki baru cerita 0,2% saking awake manungsa. Durung cerita jeroane, durung cerita alam semesta, durung cerita kewan, durung maning cerita tengu. Petaniku sanandur-nandure mikir. Ibu tahu tengu enggak? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemereki ponakane merutu. Tengu kewan cilik warnane abang nyelempede nang kelek. Cilacap Jawa Tengah ngerti tengu, nganti tekan Indramayu ngerti tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti kan anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Itu baru cerita 0,2% saking awake menungsa. Sugeng rawuh alan wa sahlan bi hudurikum. Romo Kiai alhamdulillah kersa hadir langsung di desa kami Kedokan Bunder Wetan. Ya alhamdulillah Pak Camat, Pak Kepala Desa Pak Kuwu mau memberikan sebagian kursinya untuk duduk para kiai-kiai dan guru-guru kita. Mudah-mudahan atas rawuhnya para ulama dan umarok kita di desa Kedokan Bunder, fa insyaallah menjadi satu wasilah lantaran untuk menambahkan semangat ghirah ibadah dan membawa manfaat maslahat barokallahumma amin Allahumma. Ini bukan lagi cerita jorok tadi Ibu, tapi at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Maka anak kita nggak mau jadi petani karena nggak mau rekasa. Petani itu kerjanya begitu keras, betul Pak? Betul Pak? Gegara anak-anak kita dimudahkan dengan keadaan zaman. Anak-anak kita ternyata jadi banyak pengangguran. Zaman dulu hidup kita memang rekasa, tapi menciptakan generasi yang perkasa. Maka dari itu kan Nabi titip pesan, ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia jangan sampai males-malesan, karena ikhris alama yang fa'uka, semangatlah gayuh barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah mohon pertolongannya kepada Gusti Allah. Dan yang paling penting wala ta'jiz, aja males, aja keset, aja beler, aja sungkanan. Karena hari ini banyak masyarakat lupa dengan status. Sugihkah kita? Mampukah kita? Apa jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang fakir, bahkan mungkin miskin? Apa jangan-jangan malah wong duafa? Siapa wong sugih? Sugih iku belanja sedina, nggo mangan tuku beras, belanja sayur, ngurus dapur, nggo nyangoni bocah sekolah, bayar listrik, setor arisan, setor muslimatan, sedina belanja jatahe 300.000. Ake nemen. Bentar, takon sebelah kiri. Assalamualaikum. Bu, jatah belanja satu hari 300.000 ikut cukup apa luwe? 300.000 sedina luwe. Bener-bener wong wadon Kedokan Bunder Wetan ora bisa diajak kompromi. Bisa nih kita nih ngomong sedina jatah belanja 300.000, kita nih lagi belani sampeyan Bu. Supaya jatah belanjane sampeyan ikut ditambahi. Bener-bener wong wadon ora pada ngartian. Ya wis. Berarti angger jujur tandane wong wadon Kedokan Bunder Wetan jujur qanaah bahkan sholihah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu rumah tangga Kedokan Bunder. Oke. 300.000 iku kakean. Lewe. Ya wis tak kurangi sedikit. Kata kurangi garis sampean kuatir.
Satu hari jatah belanja 200.000 sedina cukup apa luwe? Cukup. Oke, sedina 200.000 ping 30 dina seulan berarti sama dengan 6 juta. 6 juta ya Allah. Mau ngitung kepimen jane. 200.000. Ping 30 dina seulan iku sama dengan 6 juta. Yusartina. Nangarep dewek, banter, salah. 1 bulan jatah belanja 6 juta. Berarti kalau ada bapak-bapak di desa Kedokan Bunder, jatah pendapatan hasil 1 bulan lebih dari 5 juta, ikut termasuk dalam kategori wong sugih. Sugih. Contoh. Pak Camat. Maaf ya Pak Camat. Saya mau tanya Pak Camat, mumpung datang di sini dengan emblem ini, emblemnya ini ya Bawaslu ya Pak? Betul? Oh siap melayani, kirain Bawaslu. Kalau Bawaslu itu kan mengingatkan kepada masyarakat, biasanya PNS pun harus netral. Yaitu ada musim-musim tahun politik begini, biasanya Pak Camat kalau pidato sambutan, beda pilihan itu hal wajar, begitu kan. Saya wakili nih Pak Camat. Biar nggak usah Mawi harus mengeluarkan tenaga Pak, saya wakilin. Karena tadi Pak Camat datangnya telat, saya wakilin. Pak Camat pidato sambutan, ini tahunnya tahun politik. Jangan sampai kula panjenengan sadaya mau digoreng sama orang-orang yang mau bermain politik busuk. Yang sudah ya sudah, yang sudah terpilih pun yang betul-betul kudu nerima, jangan jumawa, dan yang kalah pun gak usah berkecil hati. Pendukungnya beda pilihan itu hal wajar, sebab kerambil kelapa setundun gak kembar semua. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabung, para lagi kelapa gerbudeg. Itu mah kelapa. Apalagi masyarakat. Masyarakat beda orang beda pilihan itu hal wajar. Dulu tetangga saya, kata Pak Camat ini loh, saya lagi pura-pura jadi Pak Camat Kedokan Bunder. Kemarin tetangga saya ada, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin istrinya meteng maning. Berarti walaupun beda pilihan tetap netral, bisa guyup rukun. Maka demikian masyarakat di Kedokan Bunder, mari jaga keamanan masyarakat, kondusivitas walaupun musim wayah-wayah pemilu. Begitu Pak Camat, udah sedikit agak terwakilkan belum nih? Ya kalau belum terwakilkan ngundang dewek. Saya mau tanya Pak Camat, mohon izin ya. Jadi PNS, jadi camat itu gaji sebulan berapa Pak Camat? Pinter Pak Camat bilangnya, alhamdulillah cukup mumpuni. Kalau PNS sekelas camat itu 1 bulan 7 juta. Tapi udah dipotong angsuran. Plus cicilan, betul ya Pak Camat? Ya udahlah saya tanya sama Pakku. Soalnya Pak Camat wajahnya udah agak pucat, kasihan. Pak Kuwu, jadi Kuwu Kedokan Bunder Wetan gaji sebulan berapa Pak Kuwu? Pak Kuwu juga mau jawab juga agak berat. Nggak apa-apa, saya udah sedikit tahu bocorannya. Jadi kepala desa 1 bulan gajinya 3,5 juta plus bengkok-bengkok sekalian. Berarti Kuwu, berarti camat termasuk kategori wong sugih. Sugih. Wong sugih sifatnya kudu senang sodak. Wong sugih sifatnya kudu senang nyoh. Kalau yang sugih sifatnya kudu senang sodako, pertanyaannya fakir siapa? Fakir itu
nggak punya pekerjaan, padahal udah berusaha tuh, tapi nggak dapat lapangan pekerjaan, nggak punya lewian harta, nggak punya sisa warisan, nggak punya pekerjaan, namanya fakir. Miskin siapa? Bisa kerja, punya pekerjaan, tapi dalam hasil sehari nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari, namanya miskin. Du'afa siapa? Du'afa itu orang yang lemah, orang yang dhaif. Jadi du'afa itu orang lemah. Lemah apa nih? Syahwat. Waduh. Ngaji kerong kedokan bundar wetan mangan hati nemen yakin. Jane mikinya wis kon mangan kone panitia tekan kene ngelih maning aku rasane ngeri. Ya Allah. Wong nang arep dewek pikirane nganti tekan syahwat barangan. Wong du'afa itu wong lemah fisike, lemah mentale, lemah syahwate. Nang arep dewek. Lemah fisike, maaf. Mungkin terlahir dalam keadaan disabilitas. Maaf ya, tangannya buntung, kakinya cacat buntung, ataupun maaf lemah secara mental itu karena terlahir dalam keadaan autis, maaf ya, keterbelakangan mental itu termasuk kategori orang yang du'afa. Tadinya mentalnya sehat, badannya sehat, tiba-tiba stres, gemblung kentir, sinting alias gila bin gelo. Itu juga termasuk kategori wong du'afa. Lah orang fakir miskin du'afa sifatnya kudu sabar nerima, kudu kona'ah, nerima ing pandum. Yang sugih sifatnya senang sodako, si fakir miskin kudu sabar nerima. Tapi hari ini banyak orang yang lupa dengan statusnya. Mohon maaf nih, gak ada niatan ceramah membanding-bandingkan status strata sosial di masyarakat, gak ada. Cuma kebanyakan orang zaman sekarang gak mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi padahal dawuh, jadi orang itu yang mastata'tum. Saya ulang, mastata'tum yang bisa ngukur diri kita sendiri, ya kita sendiri. Sebab man arafa nafsi arafa rabbih. Kalau orang bisa membaca dengan kemampuannya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kekarepannya Gusti Ilahi Robbi. Lah hari ini banyak orang memaksakan kehendak. Maaf nih, wong anu esi kategori wong miskin, pendapatannya kategori wong fakir, ternyata terkadang kalau berangkat kondangan goyane kayak wong sugih, gulang selengen dinggo kabeh, ali-ali sekeong-keong, kalung dawane tekan wudel. Fashionable silahkan, stylish monggo, mengikuti zaman gak ada yang larang. Tapi mastata'tum kata Nabi, ngukur kemampuan, jangan memaksakan kehendak. Kiranya pendapatannya masih miskin, ya sabar nerima. Wong kategori masih miskin, masih nerima BLT PKH, dadakan mengko melarat kabeh. Ana wong kene kaya iku. Si doyan mangan BLT, si doyan mangan PKH, jangan memaksakan kehendak utang bank go tuku motor PCX. Ada sing ngomong nang buri karo kipasan. Mumpuni. Motor-motore kitane. Sing nyetor ya kitane. Ngapain ikut campur karo motore tanggane. Ini bukan lagi ikut campur. Saya pun gak iri, gak mungkin dengki. Ngapain saya dengki buah menjenengan. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi. Ayo di zaman akhir ini kita semua mastata'tum. Ngukur sama kemampuan. Mau fashionable, mau stylish, mengikuti zaman gak masalah, gak ada yang melarang. Tapi rapih gak harus mewah. Rajin gak harus glamor. Asalkan nyucinya bener, mau nyetrika, dilihat aja udah bikin seneng kok. Betul Ibu? Banyak orang stres di Indonesia Bu. Gak percaya? 78 tahun Indonesia merdeka, ternyata stres di Indonesia, depresi semakin meningkat. Kemarin di Bojonegoro Jawa Timur 526 suami
berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya langsung searching di berita Google aja di internet kalau gak percaya. Mangga. Tadinya cuma 374, sekarang langsung naik menjadi 526 laki-laki menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel enak nganti jelek. Dina dibanding-banding karo bojone tanggan. Mula rata-rata wong edan iku lanang. Halo. Edan cara sini apa? Gemblung, tahu gemblung? Cara sini selain gemblung apa? Edan. Rata-rata wong edan iku lanang. Yang waras nggak usah tersinggung. Pahami kalimatnya dong. Rata-rata wong edan iku lanang, bukan rata-rata wong lanang edan. Contoh begini, adik saya kebetulan sedang profesi, jadi di keperawatan itu kalau udah tugas di rumah sakit umum, di klinik, di puskesmas, kemudian di rumah sakit jiwa dan di panti jompo. Dan ternyata di rumah sakit jiwa hampir rata-rata wong edan iku lanang. Saya ulang. Rata-rata wong edan iku lanang. Contoh nih dari 100 orang edan yang edan wong lanang iku edan wong lanang. Sit. Wong lanang sing edan, Wong edan lanang. Wong edan lanang. Wong edan lanang 80, wong edan wadone 20. Jadi lebih banyak laki-lakinya. Kenapa? Karena laki-laki tidak seekspresif kita wong wadon Ibu. Nek ana masalah iku diempet dewek. Kurang duit langka duit. Arepan cerita karo tanggane malah dipoyoki. Cerita karo sing wadon malah diseneni. Nah terkadang ana wong lanang nyetater motor tapi ra ngerti gue tujuannya lu ngamari ngendi. Hanya arep udut nang pinggir dalan kelepas. Usaha apa maning gigi ya. Usaha apa yangel, dagang yangel. Na TikTok shop ora uli, usaha online ora uli. Gagi nang pasar langka sing tuku. Apa masang slot bae gigi piye. Na'udzubillahimin. Maka rata-rata wong edan lanang. Sebab lanang ikut tanggung jawabnya berat. Dia mikirnya begitu luar biasa. Pakainya logika. Maka betul Kanjeng Nabi mengatakan wong lanang gede tanggung jawabnya. Karena seketika keluar dari rumah untuk cari maisha. Wong lanang kudu punya sifat rijalun kamilun. Berwibawa, ganteng, tegas, penuh rasa tanggung jawab. Ganteng tuh namanya. Jadi tukang macul ganteng. Jadi bakul kopi ganteng. Jadi tukang rongsok ganteng. Berwibawa banget tuh. Kenapa jadi tukang rongsok pun berwibawa? Karena dia bertanggung jawab. Cari rezeki, cari nafkah, cari ma'isyah untuk keluarganya. Tepuk tangan dulu dong buat wong lanangi panjenengan. Jadi wong lanang tanggung jawabnya berat. Keluar rumah saja rijalun kamilun. Kudu berwibawa, berkarisma. Jangan melehoi kayak bandeng presto. Jadi wong lanang mung pelompong. Kedadar, kedodor. Lembuara, kelemburuk. Kayak petelesan kotor. Wong lanang jadi kepala rumah tangga isinya mau ngarepar BLT karo PKH. Rijalun kamilun. Karena perempuan pun ketika mau nikah boleh milih. Wong wadon harapan nikah juga boleh milih. Jangankan saya seorang public figure. Putri Anda, anak gadisnya jenengan. Mau nikah kudu milih. Kalau enggak milih ya entuke gerandongannya nganyangen. Kenapa kudu milih? Seorang laki-laki bertanggung jawab penuh atas nama keluarganya. Istri haid datang bulan maaf.
nggak tahu bab haid, suaminya nggak ngajarin istri bab haid, berarti suaminya tanggung jawab dunia sampai akhiratnya. Di dunia sang istri tidak diajari bab haid oleh seorang suami, berarti seorang suami telah berhutang kepada istrinya dan istri boleh nagih kepada suaminya. Istri baru melahirkan, nggak tahu mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandinya perempuan baru melahirkan. Nggak ngerti mandi wiladah, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Bahkan di dalam kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat, ngurusin tali pusarnya bayi adalah mutlak tanggung jawab seorang suami. Kalau ada seorang laki-laki ngurusin tali pusar anaknya sendiri dengan rasa jijih, maka ibarat irunge growong tapi nggak kerasa. Yang tahu tetangganya. Irunge growong itu nggak punya tulang hidung, nggak punya daging hidung, jadi bablasan kayak terowongan Casablanca. Tanggung jawab laki-laki berat, karena rijalun kamilun, keluar dari rumah saja harus betul-betul berwibawa. Tapi ketika pulang dari kantor Kuala Lumpur, ibu ketawanya telat dadak mikir jarene. Suami pulang dari pekerjaan, ketika sampai di dalam rumah ketemu dengan anak dan istrinya, katiflin kata Nabi. Saya ulang, katiflin kata Nabi. Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, yang lemah lembut kalau di rumah. Jangan malah kebalik. Nang jabak karo bakul kopi hahaha. Tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri, ana mula nang kene kayak iku. Oke, mangkat wonge mangkat. Enggak. Insya Allah wong lanang kene pada soleh-soleh kabeh Allahumma. Maka ternyata wong lanang rata-rata wong edan lanang iku gara-gara iku Bu, gak se-ekspresif kita wong wadon. Wong wadon mah ana masalah apa be dibikin status nang WhatsApp. Muslimatan gawe status, rutinan gawe status, kondangan gawe status, ora uli arisan gawe status, nganter anake sekolah gawe status. Nembe mules bedi gawe status. Mules nih guys. Betul itu? Nyata itu? Wong wadon se-ekspresif itu Bu. Padahal arane gawe status ya HP ne sampean. Terserah sampean, tapi sesenang apapun ya jadi bikin status, sesedih apapun jangan dibikin status. Sebab namanya orang lain, ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Halo? Agi seneng uli nikmat rezeki, dibikin status, bisa jadi tetanggane iri dengki. Iri dengki panas enggak, mbok malah dongak nasi ora apik. Agiana masalah dibikin status bahaya. Nek sampean agiana masalah dibikin status sing sengit karo sampean malah seneng nganti keprok. Ngene keprok ora karo tangan karo sikil. Wong iku arane kayak gitu Bu. Maka memang hidup di masyarakat itu paling susah jaga kelakuan, paling susah jaga lisan. Orang Nabi sampai mengatakan kok, jaga lesan taruhane iman. Jaga lesan taruhane man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik. Ngomong apik ora bisa, lebih baik meneng cara kene apa? Meneng cara nggon kula Cilacap ikut silent please. Dah saya mau tanya nih, ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris? Bahasa Inggris, nantang perkara sampean karo kita nih mah. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace so we can get together on the Kedokan Bunder Wetan our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah.
Bentar, sampean keprok ini tahu artinya apa enggak nih? Berhubung panjenengan nggak tahu artinya. Ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan. Jadi mung-mungan ini Bu. Jadi bahasanya campur sariba ya Bu ya. Ya campuran Bu, soalnya Cilacap itu bahasanya gak beda mas ini. Beda di nada, di dialek dan beberapa ungkapan kata itu banyak yang berbeda. Contoh nang Cilacap Lombok nang kene sabrangan aduh nemen gue Bu. Nek nang Cilacap diwei nang kene dipai, nang Cilacap aweh nang kene mai. Cara Cilacap memberi itu aweh. Di sini mai. Nek dikasih diberi itu diwei nang kene dipai. Benar-benar kayak bahasa planet Mars karo iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi sampai mengatakan bahwa jaga lesan itu taruhannya iman. Soalnya kita bertetangga, apalagi umat deket-dekatan begini nih, ngapain ngentut be mantul. Kudu jaga lesan. Hidup bertetangga kadang-kadang ada juga. Dome tetangga dekat ngomongin nyelek utak. Kadang nyelekit hati. Ada anak gadis gak nikah-nikah langsung tetangga ucap, ih perawan tua. Kayak deweke. Bener-bener sebelah kene ngece banget kawit mau yakin. Kita nih diarani perawan tua Bu, ya Allah. Saya kasih tahu ya. Saya sampai umur 28 tahun belum nikah, bukannya nggak laku ya, sorry hello. Saya 28 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Nikah mah kecil, nikah mah gampang. Karena banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Ini maaf punten ya Bu ya. Namanya nikah aja kudu milih. Nek ora milih uli grandongan nyangan-nyangan kan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah janda paling terhormat dan paling beruntung sealam jagat raya. Kenapa? Karena sebelum dinikah oleh Kanjeng Nabi, statusnya Sayyidah Khadijah adalah janda 2 kali guys. Oh tenang, beliau mah janda bukan sembarang janda. Disebut janda terhormat pertama karena beliau adalah dari keluarga terpandang. Yang kedua, beliau adalah saudagar, pedagang, pinter ngolet duit. Berarti randa suge. Yang ketiga, disebut janda terhormat karena janda ditinggal wafat. Mati pitik be mati. Kasar bener bahasanya wong kedokan bunder kene ya Allah. Janda ditinggal wafat. Jadi kalau ada janda, Paku, di sini di kedokan bunder wetan ada janda apa enggak? Banyak ya Allah. Paku bilangnya jawabnya banyak. Jangan-jangan Paku ngapalin janda-janda ini. Jadi curiga ada daftar janda. Janda muda, janda kempling. Janda terhormat itu janda ditinggal wafat. Soalnya begini, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga. Karena Kanjeng Nabi itu manusia yang akan membuka pintu sorga Bu. Ketika Kanjeng Nabi mau ngebuka pintu sorga, kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, itu kita di belakangnya Kanjeng Nabi tuh. Di belakangnya Kanjeng Nabi, jadi Kanjeng Nabi ngebuka pintu sorga, Kanjeng Nabi masuk, kita ini mau ngintil di belakang, rencananya begitu tuh. Rencana, ini masih rencana soalnya. Rencananya begitu tuh.
Dan ketika Kanjeng Nabi membuka pintunya surga, baru ngebuka sedikit, tiba-tiba ada yang nyelonong. What is a nyelonong? Nyelonong is a blodos. Blodos itu mendahului. Cara sini apa kalau mendahului? Nyelonong. Bladas. Cilacap blodos kene bladas. Bladas. Iya api gue bahasa bladas. Kanjeng Nabi ngebuka pintu sorga baru kebuka sedikit tiba-tiba ada yang beladas. Siapa yang beladas? Seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, tangannya kapale kasare kayak parudan kelapa, yaitu perempuan ibu rumah tangga yang kalau naik motor ritingnya kanan belok ke kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga. Dia adalah seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi. Dia khusus cari nafkah kanggo ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara beladas. Mantep apa mantep? Janda semakin di depan. Tapi ini khusus janda yang ditinggal mati-mati. Wafat meninggal dunia mati kayak wedus boy mati. Janda yang ditinggal wafat bu. Jadi kalau janda cerai gimana? Kalau janda cerai mah maaf yang gak ada urusan, sorry hello. Soalnya kalau janda cerai begini bu, janda cerai itu berarti kan ada mantan suami, ada mantan istri. Kalau selama pernikahan ada anak, berarti mantan suaminya masih wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya. Walaupun tidak ada dalam ikatan pernikahan dengan mantan istrinya. Atau ada janda ditinggal wafat. Tapi setelah ditinggal wafat suami kok itu janda nikah maning. Maka nang sorga sesuk nggone manjing iku yang ngantri kayak sing liyane. Orang bisa beladas. Kenapa? Karena walaupun janda ditinggal meninggal, ditinggal sedo, ditinggal wafat. Tapi nikah maning. Berarti pertanggungjawabannya ngikut sama suami yang baru. Gak ngikut sama suami yang di kuburan. Soalnya apa? Karena banyak di pondok pesantren dari hadis ini kalau ibunya ditinggal wafat sama abah yai, biasanya ibunya itu gak nikah lagi bu. Karena keramat gandulnya yang mau jadi gandulan, keramatnya itu adalah suami abah yai. Jadi akhirnya gak nikah lagi. Maka kalau ada janda ditinggal wafat, subhanallah ya. Nyatane iki gimana beladas apa? Iya ini kan bahasanya sini kalau Cilacap blodos, di sini beladas katanya. Saya mah ngikut baik. Oh ya mangga alhamdulillah. Jadi tadi snacknya udah habis. Oh ini tambahan lagi snacknya. Alhamdulillah, ini terima kasih dari panitia para agniat dermawan donatur yang telah memberikan snack daharan walaupun ala kadarnya. Ikhlas ya bu ya? Ikhlas ya bu? Mas. Salusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi iwak bandeng apa iwak sepat wong yen gendeng ora wajib salat tuku beras karunge coklat yen ngaku waras ora mungkin ninggal salat Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin ada
lillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kedokan bunder desane berkah. Kora diamini terlambat. Ulang-ulang. Kedokan bunder desane berkah. Amin. Panitia pada soleh ahli ibadah. Amin. Mangan pepaya, nginum jamu, dicampur cengkeh. Panitia pada lemu gelange. Kalau ada orang lain tetangga gelangnya akeh kalungnya dawat tekan wudel, iku pikirannya sing khusnudon, pikirannya sing apik. Anu gelangnya akeh celengan. Celengan memper gelangnya akeh nganake si cilik-cilik. Barep kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo nang pesantren. Nomor telune nembe MI bewingi nembe disunati. Ya pantes gelangnya akeh mbok sewektu-wektu didol disit ana butuh dadakan. Oh, gelangnya akeh anu celengan. Cel. Salu ala Nabi Muhammad. Mangga niki panitia berarti ngasih snacknya sampai 2 kali ya Bu ya. Alhamdulillah tandanya kedokan bunder desane berkah. Moga-moga makmur dunia akhirate. Amin Allahumma. Kenapa mau bahas apa ya lagi ya? Oh ya Randa. Ya Allah. Bahas Randa gak peragat-peragat. Berarti Randa semakin di depan. Nek Randa ditinggal sedo tapi kon nikah maning berarti pertanggung jawabannya melu karo suami sing anyar kayak iku Bu. Dasare nang tafsir Sawi nang Al Ibris sampai nang kitab wong Kristen arane kitab Injil atau Bible zaman sekarang nyebutnya iku anak cerita persis tidak dikurangi tidak dilebihi, yaitu ternyata dulu Nabi Daud alaihissalam pernah bikin dosa tapi hampir nggak bisa diampurani oleh Gusti Allah. Gegara dosanya itu bersangkutan dengan hak Adam. Ternyata Nabi Daud itu nabi juga plus raja. Saking sugihnya dan saking kuasanya beliau jadi seorang raja. Ternyata kalau sholat di musolanya sendiri itu dijaga dengan 3.000 prajurit. Dengan alasan kalau sholat nggak mau diganggu sama siapapun. Jadi kalau sholat nggak boleh diganggu tuh. Dijaga sama 3.000 prajurit. Yang kedua, saking kuasanya beliau jadi raja, istrinya Nabi Daud jumlahnya 90 besti. 90. Lagi kita nih siji bedurung 2 babar belas. Nabi Daud 90. Model hidupnya Nabi Daud unik. Kalau 3 hari Pak, itu hari pertama khusus ngurusi kepemerintahan. Hari kedua khusus tuh ngurusin masalah ibadah sholat sama Gusti Allah. Dan hari ketiga khusus buat ngerjani 90 bojone. Ya Allah. 90 dikerjani sedina. Apa lempoh. Dan di riwayat itu diceritakan bahwa ternyata Nabi Daud istrinya udah 99 sing ngucap ya Allah bojone kita nih 90 nanggung nemen ya. Jadi 90 iku nanggung. Ternyata memang Nabi Daud punya hajat ingin mencukupkan istrinya yang tadinya 99 supaya jumlahnya dadi pinter nemen sampean Bu. Dalam rangka mencari istri yang nomor 100, dicarilah perempuan yang pas. Bareng ketemu, Nabi Daud menemukan seorang perempuan cantiknya luar biasa. Gede deur lencir kuning, irungnya bangir, meripat bulala, kulitnya putih, irungnya mincis, lambene tipis, meringis-meringis. Saking ayune nganti semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubra.
Karena Nabi Daud pertama lihat langsung jatuh cinta. Dicarilah biodata alamatnya itu perempuan cantik. Setelah ketemu alamatnya ternyata usut punya usut. Perempuan cantik itu wis duela. Wis de laki. Lakinya siapa? Lakinya adalah prajuritnya Nabi Daud sendiri. Namanya Urian bin Hana. Prajurit kroco kelas teri. Ya setingkat apa ya contoh. Babinsa, enggak babinsa. Kopral. Tapi kopral ketambahan kaprel. Ini kopral. Prajurit kelas bawah Pak. Tapi kan Nabi Daud seorang nabi masa kon ngerebut bojone istrine wong. Akhirnya Nabi Daud de prinsip jambu alas godonge ijo sing digagas wis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Paham banget sampai. Akhirnya maaf disitulah muncul ide liciknya Nabi Daud. Maaf ini agak sensitif. Apa ya seorang nabi begitu? Emang ceritanya begitu. Dan ternyata ide liciknya Nabi Daud punya cita-cita ingin merebut istri orang. Akhirnya Nabi Daud melantik Urian bin Hana, prajurit kerocok kelas terinya, langsung dilantik menjadi jenderal bintang 2. Tadinya cuman kopral kaprel, langsung naik jabatan Pak Babin Sagus jadi jenderal bintang 2. Ya Urian seneng tadinya prajurit biasa terus naik pangkat jadi jenderal bintang 2. Ternyata ada jadwal perang. Nabi Daud mengutus Urian bin Hana yang udah jenderal bintang 2 untuk berangkat ke medan perang dengan gagah berani numpak jaran. Urian bin Hana maju disit dewek, maju ngarep dewek, malah mati gasik dewek. Kenapa mati gasik dewek? Nggak tahu taktik politiknya orang perang. Maju tanpa ilmu, tanpa pengalaman, akhirnya ketebas pedang. Matinya mati syahid, bojone dadi. Ini nih idenanya Nabi Daud begini Pak. Akhirnya kalau zaman dulu kan zamannya Nabi Daud belum ada masa idah Ibu. Akhirnya belum ada 1 minggu langsung dinikahlah oleh Nabi Daud itu mantan istrinya Urian bin Hana. Baru dinikah 2 bulan ada insiden kejadian. Ternyata baru nikah 2 bulan ketika Nabi Daud lagi sholat di musolanya dijaga dengan 3.000 prajurit. Ternyata waktu lagi sholat Nabi Daud mendengar ada orang lagi tukaran gelut Ibu. Tapi nggone gelut nang serambi musolane Nabi Daud. Akhirnya belum selesai zikir, Nabi Daud langsung menemui orang yang lagi tukaran. Ternyata ditemuilah ada 2 orang laki-laki sedang berdebat, sedang gelut tukaran, rebutan wedus. Nabi Daud ngucap, lagi pedang apa sih? Rebutan kambing, rebutan wedus, padu nang musolane kita nih. Ternyata ngejawab, ya Nabi Daud doai raja kita njaluk ngapura nemen. Ora padu kepimen kita nih. Ora tukaran kepimen kita nih. Aku iki wong orang duwe, tapi aku duwe harga diri. Aku pancen wong miskin, tapi aku duwe harga diri. Iki wong lanang nang ngarepe kitane, duai Nabi Daud. Iki wong lanang ya Allah, mangas brangas raku serakah. Wong aku duwe wedhus siji-sijine til kok wedhuse kitane direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Ternyata Nabi Daud langsung delodok keringet dingin, bulu kuduk merinding, langsung balik ke kerajaan mancing maring kamar umpetan kemul. Borang umpetan nang sajroning kemul karo delodok ya Allah. Mesti kemiki wong lanang loro dudu menung saya Allah. Kita yakin ke wong lanang loro dudu menung saya Allah. Kita njaluk ngapura nemen. Betul tebakannya Nabi Daud. 2 orang laki-laki yang sedang bertengkar rebutan kambing memang bukan manusia, tapi jelmaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk menegur atas kelicikannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula langsung ketemu karo Nabi Daud nang kamare. Nabi Daud ditimbali nang malaikat Jibril. Daud, metu meneh. Gentleman aja umpetan nang kebol. Nabi Daud dengan masih keadaan delodok, iya sendika dawuh, ana apa malaikat, kowe ngerti apa salahmu? Ya ngerti salahku. Apa salahmu ngerebut bojone wong?
Salah apa bener? Ya bener tapi rada salah. Malaikat Jibril sampai Herman. Oh ya heran. Malaikat Jibril sampai heran. Gimana ceritanya anak salah rada bener? Lah malaikat apa kita nih salah? Bojo karo randa. Ora salah. Tapi kan bisa nih jadi randa gara-gara politikmu. Urian binana mati gara-gara politikmu. Saiki jaluk ngapura karo Urian. Pimen kita nih jaluk ngapura wong Urian wis mati. Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu sebelum awakmu di ngapura nindingin nang Urian binana. Mangkat maring kuburan jaluk ngapura. Ya. Mangkatlah Nabi Daud maring kuburan Urian karena diparingi mukjizat oleh Gusti Allah. Nabi Daud bisa ngobrol dengan makhluk gaib sampai kuburannya Urian. Ternyata Nabi Daud uluk salam. Assalamualaikum. Ternyata Urian di dalam kubur langsung ngejawab. Waalaikumsalam. Sabah. Nyong. Nyong sabah. Mumpuni. Ya bener ge blegere kitane ge mumpuni. Tapi kan kitane lagi praktek dari Nabi Daud karo Urian ge gue Bu. Ya Allah bisa-bisanya ketemu mumpuni. Nang ngarep dewek salah pahaman. Nyong siapa? Daud. Daud siapa? Mantan rajamu. Ya Allah langsung jagong iku. Langsung lenggah berdi anu lungguh-lungguh sarasin apa? Dodok. Dodok. Tadinya Urian lagi tiduran. Lah ngapain aku di kuburan tiduran? Kan matinya mati syahid. Udah dijadikan sorga tuh kuburannya. Tadinya tiduran langsung dodok Bu. Bareng dodok Urian ngejawab. Ya Allah Raja tumben bener mau ziarah ke kuburan. Apalagi kuburnya prajurit Kroco. Ada apa duhai Raja kulo? Ternyata Nabi Daud ngejawab. Kitane tekamene panjaluk ngapura. Ih gak boleh jaluk ngapura Raja. Raja belum minta maaf udah saya maafin. Bener ya udah saya pulang. Mangga. Nabi Daud langsung pulang Pak. Seneng banget. Baru 7 langkah dari kuburannya Urian. Di stop sama malaikat Jibril. Stop. Aja gugupan balik we Daud. Jaluk ngapura durung. Oh wis. Di ngapura nih karo Urian. Iya mestiana sing ora beres iki. Nek minta maaf iku sing jelas. Nek minta maaf iku kudu sing cetak. Salah yang mana diperbuat. Dosa mana yang digawe. Urian orang ngapura nih kepimin mau sampein ra cerita. Balik maning maning kuburan. Jaluk ngapura sing bener. Iya. Balik maning maning kuburan. Maringi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa maning? Nyong. Nyong siapa? Daud. Daud siapa? Mantan rajamu. Loh kok tawan kemit cilite kuning? Miki pamit saiki balik maning. Iya nasing keri Urian aku ngomong aja ditabrakin dingin. Aku panjaluk ngapura karo sampean. Sampean mati gara-gara politik kita deh. Aku gue waktu sampean si urip aku jatuh cinta karo bojomu. Mulanya kita njaluk ngapura soal aku jane ngerti. Sampean kira duwe prestasi tapi sengaja terlantik jadi jenderal bintang 2. Supaya nang medan perang sampean mati alhamdulillah mati tebenadan. Mulanya kita ngakoni dosa jaluk ngapura nemen karo sampean. Aku jaluk ngapura ya Urian. Tep. Urian gak jawab apa-apa Bu. Satu patah kata pun Urian gak jawab apa-apa Bu. Mangkel kelewat mangkel. Nalangsa kelewat nalangsa. Gak nalangsa gimana? Ternyata gak taunya dia mati itu dengan tidak tahu alasannya apa. Sehingga matinya masih mati penasaran walaupun matinya mati syahid waktu itu. Akhirnya karena Urian gak jawab apapun. Nabi Daud di atas kuburan nangis bukan main. Urian kita naging jaluk ngapura mboknya dijawab dingin. Kue nang jora si muleka pora sih. Sama sekali gak jawab apa-apa.
Akhirnya Nabi Daud nangis di kuburannya Uryan sampai 40 hari 40 malam. Diriwayatkan bahwa ternyata tangisannya Nabi Daud alaihissalam malik jadi sungai, jadi kali yang airnya derasnya luar biasa, mewakili tangisannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya di hari ke-40 Uryan bin Hana di dalam kubur ngejawab apa yang dimaksud oleh Nabi Daud. Apa jawabannya? Daud, seorang nganggo raja-raja maning mangkel. Daud tak kowe ngerti. Aku pancen prajurit kroco. Tapi aku terlanjur ngeletak dadi batang. Sampean nek aku ngerti bahwa sampean gue waktu uripe aku arepen ngerebut bojoku, tak kowe ngerti ya. Aku wong ora duwe aku prajurit kroco, tapi istriku adalah tetap kehormatan marwah kudu dijaga. Istriku yo tetep pakaianku. Lo sampean korep ngutik-ngutik bojoku. Oh, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Harga diri saya walaupun prajurit keroco, istri saya tetap kehormatan saya. Nek sampean kok aku ngerti waktu uripe aku, sampean pan ngerebut bojoku tak pacul dingin malah gulu munang aku. Tapi terlanjur kita nih wis dadi mayit. Tak kowe ngerti saiki aku mati syahid. Aku nang kuburan wis ketemu karo widadari sing ayune ngeluwi bojoku. Mana? Bojoku dimbuat. Ikhlas apa ora? Ikhlas. Ikhlas dening morot-morot mangkel kita nih. Mana? Bojoku dirumati. Akhirnya begitu Bu. Gara-gara itulah Uryan bin Hana terus mengikhlaskan istrinya itu kemudian diperistri oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud di situ nyebut akad. Mohon maaf jenengan wis ngapurani kitane pan ngomong bahwa istri sampean adalah tanggung jawab kitane saiki, maka salah api ke bojone sampean wis dadi pertanggungjawaban kitane melu aku lantak rumati dadi wong wadon solihah, kata Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya inilah yang pertama, satu hikmah minta maaf itu yang jelas. Aturan orang minta maaf harus cerita salah yang mana yang diperbuat, perkara mana yang telah dibuat dosa, supaya yang dimintai maaf paham dan bisa memaafkan dengan apa yang dimaksud. Kadang-kadang kita Idul Fitri tumeh ketemu sama batur kental, ketemu Kang kosong bikin nyelkit hati juga kebablasan kelewat fitnah kok. Gampang nemen gue njaluk ngapura kosong. Minta maaf yang jelas. Yang kedua, kalau istri ditinggal wafat, ditinggal sedo, ternyata kok nikah lagi, ngikutnya kepada suami yang baru. Maka inilah kenapa disebut kalau janda ditinggal wafat, ditinggal meninggal dunia itu janda terhormat. Ibu-ibu silahkan kalau yang umpamanya di sini banyak janda ya Bu ya katanya. Banyak janda Subhanallah. Janda sugi di sini mah. Iya janda sini rata-rata sugi nih. Karena rata-rata randa itu nggak kuat dikuat-kuat nah. Gawa gas LPG kuat menek wit kelapa bisa dandani gendeng bocor pinter kesamber bledek ke si urip. Ora kuat dikuat-kuat nah. Tapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah janda paling beruntung salam jagat raya. Kenapa disebut janda terhormat? Karena beliau punya otak yang cerdas, pikirannya begitu alim. Karena setelah ditinggal wafat oleh sang suami, mengisi masa idahnya dengan menghatamkan 3 kitab. Kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Sampai paham, sampai ngelotok. Dan ketika setiap berdoa, Sayyidah Khadijah antuk ngucap, Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Yang artinya Allahumma zawijni, ya Allah nikahkanlah saya bin nabiyyikal karim, dengan seorang nabi yang mulia. Nabi yang mulia, gak cuma nabi doang, nabi yang mulia. Itu doanya Sayyidah Khadijah. Dan di dunia ini hanya doanya Sayyidah Khadijah lah yang diijabah masalah doa kepingin punya suami nabi yang mulia. Hanya Sayyidah Khadijah tok. Walaupun saya belum payu laki, doa begitu mah udah gak laku. Soalnya doanya udah expired. Itu doa udah kadaluarsa. Loh Kanjeng Nabi Muhammad kan nabi pungkasan, nabi penutup. Setelah Kanjeng Nabi udah gak ada nabi lagi. Loh kok saya doanya Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Bojone karo Kang Sarmin.
Ya masa pantas anak Nabi Sarmin. Dan ternyata Sayyidah Khadijah begitu beruntung karena janda ngedapetin bujang. Bujang di sini nyebutnya apa? Perjaka. Ada janda dapat perjaka, itu namanya prestasi. Tapi kalau perawan dapat duda, sedikit frustasi tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, dudanya moga-moga bisa ngebimbing dunia akhirat. Allahumma. Maka Kanjeng Nabi setiap langkahnya membawa berkah. Setiap langkahnya seluruh alam semesta ini luluh. Singa, sebuas-buasnya singa, ketika ketemu sama Kanjeng Nabi luluh. Senista-nistanya laler, gak mau mencolok di badannya Kanjeng Nabi. Sebegitu mulianya Kanjeng Nabi karena maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi yo manusia seperti kula panjenengan sedaya. Kenapa? Walaupun punya sifat kenabian, punya sifat kerasulan, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Apaan tuh basyariah? Bleger menungsa. Kalau artis ya kepingin kemulan. Ketika sedih tetap merasakan kepingin nangis. Tetap seperti manusia pada umumnya. Tapi beliau menungsa kekasihnya Gusti Allah. Pemimpin umat menungsa salam jagat raya. Orang Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat menungsa salam jagat raya. Modalnya 1 juta. Berapa Bu? 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Beda nyalon kepala desa Kedokan Bunderwetan, modalnya dari kepala desa 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Pak Lurah senyumnya bilang, saya nggak habis sepeser pun mumpuni orang saya dipilih sama masyarakat. Betul ya Pak Kuwu? Pak Kuwu udah berapa periode Pak Kuwu? 2 periode. 2 periode, Masya Allah. Kayaknya belum balik modal ini mah. Insya Allah Pak Kuwu dipilihnya panjenengan adalah karena disenangi oleh masyarakat. Amin Allahumma. Didoakan mudah-mudahan umaro kita Pak Camat, Pak Kuwu, para kiai kita, para alim, para ulama, para guru kita diberikan sehat panjang Yuswa. Amin, diaminin. Dikasih sehat panjang Yuswa. Yuswa yang manfaat, yang barokah. Bisa gawa manfaat, gawa maslahah. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa nih? Jam berapa? Jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Kedokan Bunderwetan. Oh, jadi nanggone blok Triwali. Saya kira nanggone blok Truwali kue jamnya mundur. Oh, berarti sampean pinter ngapusi bocah cilik. Dume kita net cilik diapusi karo sampean. Tadi saya bilang nggak apa-apa Ibu, nggak usah dibingkem. Namanya bocah ya begitu Bu. Nalurinya anak, nalurinya bocah nggak masalah. Yang penting tetangganya nggak usah pada ikut campur. Kadang-kadang ada bocah nangis, tetangganya ikut campur, bocah rewel. Dia udah ngaji. Ya anaknya tambah nangis, ibunya ikut tantrum, anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum. Namanya bocahnya begitulah. Ngantuk nangis, panasan nangis, pingin mimi nangis, pingin pulang nangis. Ngerti-ngerti nangis nama mana kalau dijiwiti, meneng. Pimen arep meneng kalau dijiwiti meneng. Itu bebanter nangis. Gak apa-apa Ibu. Yang terpenting orang tuanya yang paham aja. Kalau kiranya anak ya nangis ngantuk ya sudah ada resiko. Mintanya apa diturutin sementara ketimbang malah akhirnya diliatin banyak orang. Gak apa-apa. Minta apa sih bocah nangis bae ora bisa meneng-meneng. Gak ada yang jenenge bocah ibu ditakoni silaran di wah silaran di orang nangis bae. Yang jenenge bocah begitu. Didoakan nih anak-anak kita yang pada diajak ke pengajian, yang udah pada tidur ya masih janggleng lihat mumpuni, yang lagi pada nangis juga. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, anak yang kerotayun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma. Saya nggak percaya mas sampai jam sangat niliki dewek lah.
Ya Allah, udah jam 10:30. Belum, jam 22 lebih 20 menit. Tapi kan kita nih mau nanjak jam 9:30 Bu. Ya Allah, cukup ya Bu ya? Ibu kayak bakul pelem ibu. Soalnya tadi saya bilang memang sama, bukan jam 9 lebih 1/4. Jam 9 kurang 1/4 malah wis nanjak kita nih mah. Ginyong wis bahasane bahasa Indramayu ke Bu ya Allah. Wis langka bahasa Cilacap iki. Alhamdulillah mbok jere sapa dadi wong kedokan bunder. Langka sing amin. Kebeneran. Maaf ya non saya ibu. Tadi saya memang bilang sama panitia. Mohon maaf ya juga Pak Camat. Sebenarnya Pak Camat itu juga datangnya sesuai dengan prosedur jadwal. Karena mungkin dikiranya saya naiknya jam 9:30 atau jam 10 begitu Bu. Saya sekarang punya pakem Pak. Jadi kalau jam 9 saya udah biasa naik, udah biasa nanjak. Kenapa udah biasa nanjak? Karena kalau mulainya gasik kan masih semangat ya Bu. Contoh ibu habis sholat isya tadi di rumah. Udah zikir, udah baca Quran, udah tawasul. Panjang langsung berangkat ke sini. Jam 8:30 umpamanya udah standby apa. Malah dari jam 8 ya Bu ya. Habis maghrib. Berarti ini belum sholat isya. Astagfirullahaladzim. Model yang kedokan bunder ini kebongkar ini. Jadi jenengan datangnya habis maghrib. Takut gak kebagian tempat. Ya Allah, tetangganya Bu Sartina. Bener-bener. Nah ini nih saya maksud nih. Kalau datangnya udah gasik. Ternyata saya dinaikin malam. Kan sholat isyanya ngarepin mau sholat tahajud jadinya Bu. Ya enggak? Ya walaupun pada dilanjut langsung qiyamul lail ibu. Tapi kan ini namanya jangan sampai ini disebut dalam Sulamut Taufik itu murtad khofi. Apa itu murtad khofi? Menjalankan wajib tapi nyepelein uang wajib. Tuh dengerin tuh. Besok lagi masa pasrah-pasrahnya tuh lihat yang di petengan di bawah pohon mangga. Dari tadi kalem gak dipanggil aja diem baik. Ya Bu ya. Ini yang di tengah sebelahnya kirinya Pak Kiai. Assalamualaikum. Justru naik ngaji nang petengan. Ngantuk ora kewenangan. Pantesan dari tadi kalem. Ketahuan juga nih kebongkar. Jadi yang gasik belum sholat isya. Coba bayangin kalau jenengan datangnya belum sholat isya. Saya dinaikkan sama panitia datang gasik naiknya jam 11. Kan nunggunya lama banget ya Bu ya. Nah kenapa kalau saya berangkat pengajian kalau naik jam 9, 8:30 saya udah di lokasi Ibu. 1/4 jam itu buat ngapain? Buat foto-foto sama panitia. Buat nulis-nulis tamu penghormatan yang datang siapa aja. Yang punya hajat siapa. Apakah ada pesan dari panitia silakan bisa disampaikan kepada saya. Buat disampaikan di pengajian. Itu saya kasih waktu 1/2 jam. Kalau nunggunya lebih dari 1/2 jam sampai sejam, ya nggak masalah sih, cuma tuman. Nunggu saya sampai 1,5 jam, saya tinggal pulang. Kemarin ada kejadian 1 kali dalam seumur hidup saya baru kejadian Bu. Saya dijanjiin naik jam 9, 8:30 saya udah standby Pak. Saya bukan dalam keadaan emosi juga enggak, saya juga sabar nunggunya. Saya nunggu ternyata sampai jam 9 belum ada itikad baik dari panitia buat memulai acara tuh. Masih sholawatan ya sih seneng sholawatan tapi kan yang ngerti waktu Bu. Saya dijanjiin jam 9 kurang 1/4 belum dimulai acaranya. Akhirnya saya tanya kan, Pak saya mau naik jam berapa nih Pak? Diagendakan jam berapa? Nah, panitia bilang, mumpuni nanti habis pengajian pokoknya jangan langsung pulang. Emang kenapa? Nanti ada habaib yang mimpin doa. Wah kebetulan banget tuh. Saya juga melun derek ngalap barokah. Tapi saya mau dinaikkan jam berapa? Bentar lagi. Iya saya mau naik jam berapa? Nanti sebentar lagi habis sholawatan mahalul qiyam. Iya saya naik jam berapa?
Cuman mau kepastian aja biar saya ngatur kesempatan istirahat saya Bu. Ternyata bilang akhirnya sana naik jam 9:30. Ya udahlah, gak masalah. Saya udah nunggu setengah jam, apa salahnya nunggu setengah jam lagi sambil ngobrol, pikir saya begitu Bu. Saya udah nunggu sejam tuh. Sampai jam 10 belum dinaikkan juga Bu. Saya berarti nunggu sampai 1,5 jam tuh. Lama banget. Kalau panitia mau menaikkan kiai jam seberapa aja silakan, tapi koordinasilah sama kiainya. Contoh, Pak Kiai, ini punten ya Kiai, di sini acaranya banyak banget Kiai. Jadi nanti datanya di pas wae. Kira-kira umpamanya naik jam 10 ya, pakai rawuhnya 9:30 juga baik, nggak usah mawi gasi-gasi. Kan bisa panitianya bilang begitu, kiainya juga bisa istirahat Bapak Ibu. Saya 3 hari ke depan ini belum pulang ke rumah. Tadi pagi saya berangkat dari rumah jam 7 pagi. Tadi di Subang dulu saya. Dari Subang, dari Compreng saya pindah ke sini. Dari sini besok saya masih di Indramayu 2 lokasi pagi sama sore. Malamnya di Cirebon. Dari Cirebon besok paginya di Tegal. Tuh apa begitu. Saya kepinginnya kalau panitia mau menaikkan jam berapa aja silakan. Tapi harus koordinasi. Nah saya udah nunggu sampai jam 10 lewat Bu. Akhirnya saya baru dinaikkan dengan keadaan belum dimulai acaranya. Koriknya belum baca Quran. Sambutan kepala desanya juga belum. Saya langsung dinaikkan karena saya sampai maksa. Udah nunggunya lama banget. Akhirnya saya memang cuma ngucap salam. Waktu itu acaranya khitanan. Dan saya ngucap kepada panitia dan jamaah yang seluruhnya. Mohon maaf saya tidak ada niatan ceramah ataupun tidak ada niatan untuk mau itu hasanah. Tapi niat saya berubah jadi kondangan. Karena waktu itu acaranya hajatan sunatan. Saya niatan untuk silaturahim dan kondangan saja. Saya minta maaf, kemudian saya mendoakan sohibul hajat dan pengantin sunatnya. Saya pulang, saya amplopin malah sohibul hajatnya. Saya niatnya kondangan. Saya amplopin sekalian yang punya hajat. Saya amplopin. Sampai buanser waktu itu saya amplopin semua waktu itu. Tapi hari ini gak usah diamplopin dong saya. Beda urusan soalnya sama beda cerita. Karena bansernya itu udah nunggu juga begitu lama. Waktu itu nunggu kita untuk naik ke panggung itu lama banget. Bansernya udah sampai capeknya luar biasa. Sehingga saya pulang, panitianya dan keluarga bilang ini bisyarahnya amplopnya gimana? Ya bukan urusan saya. Karena saya nggak ceramah, bisyarah itu kan bebungah. Bisyarah itu seseneng buat mau itu hasanah yang telah menyampaikan. Saya nggak menyampaikan apa-apa. Saya nggak ada hak untuk menerima bisyarah itu. Silahkan monggo. Mau dipergunakan oleh jenengan lagi silahkan. Mau dihibahkan untuk yang lebih manfaat silahkan mangga. Saya bilang begitu. Saya pulang langsung tidur gasik saya. Biasanya saya tidurnya kadang habis subuh. Paling baru tidur. Sebenarnya nggak boleh habis subuh tidur. Tapi ada waktunya istirahat jam segitu. Udah nggak ada urusan, ada rezeki di totol pitik. Maka saya istirahat itu paling 2-3 jam. Maka kenapa kalau udah berangkat di Subang, daerah Jawa Barat Indramayu, sampai berhari-hari saya pulang merantau sambil bawa koper. Udah kayak orang buara bawa bebek sekalian Bu. Tapi saya niatnya alhamdulillah hari ini jujur saja saya sangat-sangat bersyukur panitia kita bijaksana, dewasa dengan ketepatan dan disiplin. Tepuk tangan dulu dong buat jamiah kita Masjid Jami Al-Asrar. Mantep nih, panitianya udah sambutan, korinya udah, Pak Kepala Desa bisa sambutan. Tapi karena secara protokoler, kalau Pak Camat mohon maaf ya Pak Camat ya. Soalnya tadi Pak Camat belum datang. Kalau Camat datang, kubu mah gak usah sambutan, protokolernya sebegitu. Tapi karena Camatnya belum datang, jadi kuunya yang sambutan. Maaf ya Mat. Maaf Pak Camat ya Allah, jangan tersinggung ya Pak Camat ya. Nanti amplopnya saya bagi 2 Pak Camat. Ya Pak Camat amplopnya seisinya. Kasih. Insya Allah tos cukup karena sudah 10:30. Inilah kami jamaah warga masyarakat Dokan Bunder Wetan Blok Tru. Tepuk tangan sepina lagi buat panitia kita yang luar biasa. Disiplin. Mudah-mudahan bisa jadi teladan sama panitia yang lain. Bentar, ini pada berdiri pada mau kemana? Iya ada informasi nih dari panitia. Informasinya penting. Penting tadi lah. Penting. Gara-gara udah mau pulang jadi saya kebablasan penteng. Informasi penting dari panitia. Pengumuman dari akhirat.
Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Yang udah terlanjur balik ngucap, nggak apa-apa pulang dingin wong aku randa kayak gue jarene bu. Jangan pulang terlebih dahulu karena kami tabarukan ngalah barokah. Kiai kersa mengimami doa pengajian hari ini, saya masih tetap ada di panggung sini untuk mari kita bersama-sama dengan hikmat mengaminkan doa yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kiai. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam rangka Maulid Rasul, kula panjenengan pun tetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, diparingi sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi desa yang makmur, jadi warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, sumangga doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai Muslik. Romo Kiai Haji Muslik. Muslih. Ya. Sumangga Monggo. kangge mengimami doa. Saya harap panjang jangan pulang terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Camat hadir langsung di Kedokan Bundar Wetan. Pak Kepala Desa terima kasih telah mendukung kami. Para Kiai matur nuwun sangat hadirnya. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya dan bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami oleh akhinal kiram Bapak Kiai Haji Muslih Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Shallu ala alaihi. Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa Allahumma barik sholli alaihi. alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an.